Baik, presentasi pada hari ini akan saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Faisal Sadamuron, MPD, selaku dosen pengampu, dan selamat pagi teman-teman semua. Baik, pada presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Wardani yang akan bertindak sebagai MC pada presentasi kali ini. Kemudian, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Abidah. Dipersilakan Abidah untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Bidah Raja Salamah dengan NIM 2312423. Selanjutnya kepada Angga, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nama saya Angga Rizky dengan NIM 2304679. Baik, terima kasih. Kemudian izinkan saya memperkenalkan ulang kembali. Nama saya Wardani dengan NIM 2312492. Kami dari Keperawatan 1D dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai permasalahan pendidikan. Boleh di next slide. Baik, pada sebelumnya, baik. Pada presentasi kali ini ada beberapa poin pokok pembahasan yang akan menjadi inti dari presentasi kami kali ini. Yang pertama itu kita mulai mengenai pengertian dari permasalahan pendidikan. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis masalah pendidikan. Kemudian lalu kita akan membahas mengenai masalah efektivitas dan mutu pendidikan. Dan yang terakhir mengenai masalah efisiensi pendidikan. Boleh next slide. Baik, sebelum kita membahas ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu permasalahan pendidikan. Nah, jadi apabila diteliti dari katanya, masalah itu dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi. Nah, dari pengertian tersebut bisa kita tarik bahwa permasalahan pendidikan itu merupakan dapat diartikan sebagai suatu hal yang terjadi atau tercapai dalam dunia pendidikan, namun tidak sesuai seperti yang diharapkan, sehingga berdampak pada laju pendidikan yang terjadi secara tidak optimal. Mungkin bisa di next slide. Baik, selanjutnya kita memasuki dengan jenis masalah pendidikan. Nah, secara garis besar masalah pendidikan ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama itu mengenai pemerataan dan partisipasi pendidikan. Kemudian yang kedua ada mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga ada efisiensi pendidikan. Dan yang terakhir mengenai relevansi pendidikan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut mengenai pemerataan pendidikan. Nah, apa sih pemerataan pendidikan itu? Singkatnya, pemerataan pendidikan ini bersoalan yang berkaitan dengan bagaimana para pemangku kebijakan dapat menciptakan dan menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang ideal. Nah, biasanya masalah dari pemerataan pendidikan ini adalah mengenai rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau raw input ya atau jalannya jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan pendidikan. Nah, bagaimana contohnya? Ini banyak terjadi kita lihat dari kasus dekatnya saja. Yang pertama itu seperti yang kita tahu bahwa banyak individu yang semestinya melanjutkan pendidikannya dari jenjang SMA atau SMK ke jenjang universitas, namun dilihat di kenyataannya hal tersebut tidak berjalan demikian dan justru mereka malah memilih banyak yang bekerja, memilih untuk bekerja dengan modal bekal yang sebenarnya belum matang dan belum memadai. Boleh next slide. Oke, setelah kita mengetahui masalah tersebut, sebenarnya faktor dari permasalahan pemerataan pendidikan itu apa sih? Nah, baik yang pertama itu kita bahas dari faktor geografis. Nah, di faktor geografis ini dikarenakan Indonesia yang tersebar menjadi pulau-pulau. Nah, karena geografis yang tersebar di banyak pulau-pulau ini, jadi pemerataan pun akan sulit dilakukan karena akan
terdapat kesenjangan antara daerah yang satu dan daerah yang lain. Kemudian yang kedua itu mengenai ledakan pertumbuhan penduduk. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa, banyak individu yang, semestinya tuh tidak bekerja, semestinya tuh melanjutkan pendidikannya, namun karena, dari, permasalahan pemerataan ini kan disebabkan oleh raw input atau jumlah penduduk yang tertampung tuh tidak sebanding dengan jumlah, banyaknya instansi-instansi pendidikan, seperti itu. Makanya, pertumbuhan penduduknya meningkat, tetapi, fasilitas pendidikannya pun tidak meningkat, instansi pendidikannya tidak meningkat. Justru, itu menjadi salah satu faktor dari pemerataan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu mengenai, faktor sosial budaya. Nah, faktor sosial budaya ini berhubungan dengan, problematika yang berada di lingkungan hidup kita, yang seperti apa contohnya? Kenakalan remaja. Nah, biasanya pada kasus kenakalan remaja ini, mereka memutuskan, untuk tidak melanjutkan, pendidikannya karena biasanya pada kenakalan remaja ini, sekolah menggertak untuk memberikan, punishment seperti drop out dan lain-lain, tetapi punishment seperti itu bukannya justru memberikan, dampak jera, tetapi justru mendukung, para remaja ini untuk justru memilih untuk, putus sekolah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu mengenai faktor ekonomi. Bagaimana faktor ekonomi bisa, menjadi faktor penyebab dari pemerataan pendidikan yang tidak merata? Oke, kalau misalnya kita bahas mengenai ekonomi itu tentu saja banyak, kita tahu kalau misalnya banyak, eee, kalangan dari masyarakat yang kurang mampu sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk bersekolah. Dan dari situ, terjadi eksploitasi anak yang justru orang tuanya mereka tuh menyuruh untuk, "Udah stop saja sekolah dan kalian kerja." Apalagi terutama untuk anak-anak di bawah umur seperti yang kita lihat kasusnya banyak, orang tua yang justru menyuruh anaknya untuk mengemis atau mengamen di lampu merah dan seperti itu. Kemudian, dari faktor yang terakhir itu mengenai kebijakan politik. Nah, di faktor kebijakan politik ini berhubungan dengan, faktor-faktor kebijakan, dari pemerintah itu sendiri mengenai kuantitas dan kualitas dari, guru sebagai tenaga pendidik, seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Nah, untuk, dari, masalah pemerataan pendidikan ini ada beberapa upaya pemecahan masalah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu mengenai, program Indonesia Pintar. Nah, apa sih program Indonesia Pintar ini? Baik, jadi program Indonesia Pintar ini, merupakan bantuan tunai pendidikan kepada anak rentang usia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga kalangan yang kurang mampu untuk, agar tetap dapat mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat sehingga meminimalisir agar terjadinya, putus sekolah akibat, permasalahan ekonomi. Kemudian yang di program kedua itu ada program afirmasi pemenuhan kebutuhan guru di daerah 3T. Perlu kita ketahui sebenarnya apa itu 3T. Jadi 3T itu adalah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi bagaimana, dari program 3T ini pemerintah sudah membuat beberapa program, subprogram. Yang pertama itu ada program sarjana mendidik di daerah 3T. Jadi, program ini pengimplementasiannya dalam bentuk pengiriman sarjana ke pendidikan untuk menjadi, tenaga pendidik di daerah terpencil selama 1 tahun. Kemudian, program subprogram yang kedua itu ada program guru, harus terdepan atau program GGD. Nah, di program ini tuh sebagai bentuk upaya untuk meratakan, akses pendidikan yang berkualitas dengan meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T. Kemudian di program PPG, yaitu pendidikan profesi guru, jadi ini, seperti guru yang bisa, meningkatkan, pendidikan profesinya gitu. Untuk selanjutnya yang
yang keempat itu program sertifikasi keahlian dan sertifikasi pendidik bagi guru SMA atau SMK atau program keahlian ganda. Jadi, di program keahlian ganda ini, guru normatif bisa mengambil kesempatan sertifikat untuk menjadi guru, produktif, yang di mana mereka akan menjalani pelatihan sebelum mendapatkan sertifikat dari LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Kemudian yang kelima ada program pemberian subsidi bantuan pendidikan konversi GTK PAUD dan Dikmas. Untuk program ini, sebenarnya ya betul ya, program subsidi yaitu pemberian bantuan dana untuk mahasiswa yang sebenarnya sedang menempuh, jurusan dengan bidang PAUD, pendidikan luar sekolah, ataupun bimbingan konseling atau BK. Kemudian, program yang keenam itu mengenai diklat berjenjang bagi pendidik PAUD. Pada intinya program ini adalah, sama seperti program sebelumnya, tapi ini berbentuk diklat, yaitu pendidikan latihan bagi, pendidik PAUD. Kemudian yang terakhir ini mengenai program beasiswa. Nah, program beasiswa ini seperti kita tahu ya, bahwa banyak sekali beasiswa yang sudah, terpercaya dan akreditasi baik gitu, seperti contohnya seperti yang, dari pemerintah itu ada bidik misi, kemudian dari perusahaan-perusahaan swasta, kemudian ada beasiswa santri, terus ada beasiswa Bank Indonesia, kemudian ada beasiswa unggulan dan masih banyak lagi. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Abida. Kepada Abida, disilakan. Baik, terima kasih. Masalah yang kedua dalam masalah pendidikan adalah masalah efektivitas dan mutu pendidikan. Nah, masalah efektivitas pendidikan ini berkenaan dengan tingkat keberhasilan satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pendidikan. Selain itu, berkaitan juga dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan. Nah, maksudnya efektivitas ini sejauh mana gitu tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan. Karena baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Pendidikan itu sendiri kan diarahkan pada tujuan tertentu gitu ya. Nah, namun apabila siswa yang dihasilkannya itu belum menunjukkan kemampuan sesuai dengan yang diharapkannya, berarti itu ada masalah pada efektivitas pendidikannya. Nah, efektivitas pendidikan juga itu berkaitan erat dengan mutu pendidikan. Apa sih masalah mutu pendidikan? Nah, masalah mutu pendidikan itu bisa kita lihat berdasarkan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari proses pendidikan. Melihat dari beberapa data faktual, dapat disimpulkan juga bahwa sumber daya manusia di Indonesia itu belum memiliki daya saing yang berkualitas unggul. Artinya, belum memiliki kualitas yang baik untuk berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa karakteristik yang menjadikan mutu pendidikan itu berkualitas. Yang pertama ada kinerja atau performa. Ini berkaitan dengan aspek fungsional pendidik gitu. Jadi misalnya kinerja guru saat proses pembelajaran, baik dari segi persiapannya, pelaksanaannya, evaluasinya maupun pengembangannya. Yang kedua ada waktu wajar atau timeline. Nah, ini tuh berarti kesesuaian dengan waktu wajar, yaitu meliputi waktu dimulainya pembelajaran, waktu di akhirnya pembelajaran. Nah, itu tuh harus tepat waktu gitu agar mutu pendidikannya bagus. Yang ketiga ada handal, yaitu usia pelayanan bertahan lama. Jadi usia pelayanan pada suatu sekolah itu bertahan lama dari tahun ke tahun dan mutu sekolahnya itu cenderung bertahan, tidak menurun. Yang keempat ada daya tahan. Maksudnya ini daya tahan banting misalnya gitu ya, meskipun sedang ada krisis finansial, tetapi sekolah itu tetap bisa berjalan seperti biasanya gitu, tidak malah jadi terhambat atau malah terhenti proses pendidikannya. Yang kelima ada indah, itu misalnya
eksterior atau interior sekolahnya itu ditata semenarik mungkin, atau juga misal guru-guru membuat media pendidikan yang menarik sehingga mempresentasikan visualisasi yang indah. Selanjutnya ada hubungan manusiawi, itu maksudnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Berarti dalam proses pendidikan itu warga sekolah itu ya saling menghormati, saling menghargai, dan demokrasi juga. Selanjutnya mudah penggunaannya. Maksudnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah atau satuan pendidikan itu mudah digunakan. Misalnya aturan-aturan yang mudah diterapkan atau buku-buku perpustakaan yang mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. Selanjutnya ada bentuk khusus, yaitu keunggulan tertentu. Misalnya sekolah ini memiliki keunggulan dalam hal penguasaan teknologi informasi ataupun keunggulan-keunggulan dalam bidang lainnya. Selanjutnya ada standar tertentu. Jadi standar tertentu berarti sekolah tersebut telah memenuhi standar pelayanan minimal misalnya. Selanjutnya ada konsistensi. Maksudnya tadi ya sama mirip seperti yang tadi, mutu sekolahnya itu konsisten, stabil, tidak menurun dari dulu hingga sekarang, sehingga warga sekolahnya pun konsisten gitu dengan perkataannya. Selanjutnya ada seragam, seragamnya pun tanpa variasi dan tidak bercampur. Jadi adanya seragam ini pun untuk menyamaratakan dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya dan juga tidak pandang bulu. Selanjutnya ada mampu melayani, maksudnya sekolah itu mampu melayani siswa-siswanya, salah satunya dengan menyediakan kotak saran supaya siswanya itu mampu memberikan saran mengenai apa yang harus diperbaiki dari sekolah atau pada proses pendidikannya. Dan yang terakhir ada ketepatan, yaitu ketepatan dalam pelayanan. Misalnya sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah atau sesuai yang diinginkan dengan siswa-siswanya. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah pada efektivitas, yaitu yang pertama misorientasi tujuan pendidikan yang cenderung materialisme. Nah, jadi adanya proses pendidikan ini tidak semata-mata untuk mencapai tujuan pendidikan, tapi ada materialismenya sehingga mempengaruhi proses pendidikannya gitu. Dan itu akan menjadi mekanistik, tekstual, dan teknikalistik dan netral, atau misalnya terpisah dari realitasnya. Yang kedua ada pengembangan kebijakan pendidikan masih berbasis kepentingan politik. Hal ini menyebabkan proses pendidikannya itu cenderung dilaksanakan secara maraton atau juga kurang memperhatikan proses pendidikannya. Yang ketiga ada tenaga pendidik yang kurang bisa menguasai IPTEK. Sebagaimana yang kita tahu ya, zaman terus berkembang dan apabila pendidiknya kurang bisa menguasai IPTEK, maka akan mempengaruhi kepada mutu atau kualitas dari proses pendidikannya itu sendiri. Yang keempat, kualitas sarana prasarana yang kurang memadai untuk proses pendidikan. Dan yang terakhir, kurang berkembangnya sosialisasi hasil penelitian pendidikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, di sini ada beberapa upaya pemecahan masalah yang bisa dilakukan agar masalah efektivitas ini terselesaikan. Yang pertama, memperkuat kembali filsafat pendidikan Indonesia, yaitu memperkuat kembali pemahaman kita tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan filsafat pendidikan Pancasila. Yang kedua, memberlakukan standar nasional pendidikan secara ajak dan terkontrol. Standar pendidikan ini meliputi isi, standar proses, standar pendidik, standar pendidik dan standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Yang ketiga ada sistem pendidikan harus adaptif dan inovatif terhadap perkembangan IPTEK. Ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, bagaimana zaman terus maju dan pendidikan pun harus mengikuti perkembangan yang ada. Yang keempat,
memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengembangkan kompetensinya. Selanjutnya yang kelima, materi pembelajaran siswa yang esensial dan strategis. Nah, maksudnya agar pembelajaran atau pematerian yang diberikan kepada siswa itu tidak bersifat abstrak. Selanjutnya, pengadaan buku teks dan fasilitas kelas. Nah, mungkin pada beberapa sekolah atau beberapa siswa memiliki buku paket, mungkin itu menjadi sebuah masalah gitu ya. Maka dari itu, lembaga satuan pendidikan bisa menyediakan buku teks yang akhirnya bisa memenuhi kebutuhan siswanya. Yang ketujuh, pengembangan kreativitas siswa, yaitu dengan memberikan peluang untuk berkreasi kepada siswa secara bebas. Dan di samping itu juga tapi harus bertanggung jawab gitu, tanpa menghambat kegiatan akademiknya. Selanjutnya yang terakhir ada pembenahan dalam hal penilaian hasil belajar sehari-hari. Nah, maksudnya ini penilaian dalam hasil belajar sehari-hari ini dijadikan bervariasi gitu, tidak hanya satu, misalnya tidak hanya ada tes pilihan ganda saja, tetapi misal diadakan tes esai ataupun tes-tes lain yang dapat menilai hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya mungkin akan saya jelaskan tentang masalah efisiensi pendidikan. Kita mulai dari pengertiannya dulu mungkin ya. Yang pertama itu efisiensi sendiri itu artinya menggunakan tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh atau mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, itu pengertiannya secara umum. Sedangkan dalam konsep pendidikan, masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi masukan produk raw input menjadi produk atau output. Oke, selanjutnya tentang contoh masalah efisiensi pendidikan. Poin pertama itu ada efisiensi biaya atau dana pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau Indonesia itu luas gitu dan tersebar di mana-mana. Nah, dana pendidikan ini juga belum tersebar secara merata dan masih tersebar eh, dananya masih tersebar pada kota-kota besar saja gitu. Ke daerah-daerahnya belum nyampe. Terus yang kedua ada sertifikasi guru atau pengajar. Nah, sertifikasi guru atau pengajarnya ini maksudnya itu kualitas guru gitu, bukan kuantitasnya. Karena Indonesia itu sebenarnya mempunyai banyak guru, tetapi kualitasnya yang harus ditingkatkan. Terakhir itu adalah kualitas generasi muda. Nah, generasi muda saat ini sering dijuluki dengan generasi milenial, yaitu generasi yang mengenyam teknologi informasi atau kemajuan teknologi informasi. Nah, tetapi generasi muda sekarang ini mengalami gejala psikologis yang disebut dengan Internet Addiction Disorder atau IAD, atau kecanduan internet secara masif, negatif, dan naif. Nah, di sini ada faktor penyebabnya. Itu yang pertama itu ada yang tadi dana yang kurang atau tidak merata pembagiannya. Nah, dana yang kurang atau tidak merata pembagiannya itu karena yang pertama Indonesia itu karena luas dan tersebar di berbagai pulau gitu. Dan kedua itu ada penggelapan dana oleh oknum-oknum pemerintah. Terus yang kedua itu adalah penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang efisien. Nah, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang efisien ini, contohnya itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Abidah, yaitu seperti guru yang gaptek atau tidak bisa mengikuti kemajuan iptek gitu. Yang selanjutnya adalah perubahan kurikulum. Nah, permasalahan ini juga sering terjadi gitu di Indonesia karena di Indonesia itu sering mengalami perubahan kurikulum. Setiap menteri itu pasti, setiap pergantian menteri pendidikan itu pasti akan mengalami perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum ini kan juga memakan biaya gitu dan waktu yang tidak sedikit. Jadi ini pasti mempengaruhi efisiensi pendidikannya gitu. Yang terakhir itu adalah kurangnya ketersediaan dan kualifikasi guru. Sebenarnya itu yang kurang itu kualitas gurunya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, solusi masalahnya. Yang pertama itu melakukan perencanaan penggunaan dana.
Ini kita harus melakukan perencanaan penggunaan dana agar tidak ada dana yang digelapkan oleh oknum-oknum pemerintah gitu, dan dananya merata ke daerah-daerah terpencil. Terus yang kedua ada penggunaan sarana prasarana dibarengi dengan petunjuk penggunaan. Selanjutnya ada pergantian kurikulum harus dibarengi dengan sosialisasi yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada pengawasan secara berkesinambungan pada pengajar atau guru. Agar guru atau pengajar itu memang kualitasnya itu bagus. Oke, yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Abida. Oke, selanjutnya ada masalah yang terakhir yaitu mengenai relevansi pendidikan. Nah, masalah ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Masalah ini terlihat dari banyaknya lulusan yang tidak siap melanjutkan kesatuan pendidikan di atasnya dan belum atau tidak siap bekerja. Nah, jadi pada proses pendidikan yang telah dilakukannya itu belum menghasilkan masyarakat yang siap untuk bekerja atau ya tidak sesuai dengan kondisi perkembangan di masyarakat. Contohnya gimana sih? Ada beberapa kasus pada perusahaan-perusahaan yang masih harus mengeluarkan dana untuk memberikan pendidikan atau pelatihan kepada calon karyawannya karena perusahaan tersebut menganggap bahwa calon karyawannya itu dinilai belum memiliki keterampilan kerja seperti yang diharapkan. Dan selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab tidak relevannya pendidikan. Yang pertama, proses pembelajaran yang belum berkualitas. Jadi, pada proses pembelajarannya itu tidak memikirkan kualitas gitu, hanya berlangsung seperti hanya berlangsung seadanya. Yang kedua, sarana prasarana dalam pendidikan. Sarana prasarana dalam pendidikannya juga belum mendukung untuk misalnya tadi ya menjadikan siswanya siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau menjadikan seseorang itu siap untuk bekerja. Yang ketiga ada anggaran yang digunakan. Yang keempat, belum didukungnya hasil pendidikan oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen. Yang kelima, kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban. Nah, ini tuh menjadikan proses pembelajarannya itu kaku dan tidak menarik. Selanjutnya, sistem yang berlaku tidak mampu melakukan pembelajaran yang lebih inovatif atau sistem pembelajarannya itu monoton gitu, misalnya kayak terus-terusan pemberian materi tanpa ada inovasi lain. Selanjutnya, tenaga kerja yang kurang handal, tenaga kependidikan sebagai figur utama proses pendidikan, selanjutnya tenaga kependidikan sebagai manajer pendidikan, selanjutnya ada masalah pada pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan, dan yang terakhir adalah manajemen pada kinerja gurunya itu sendiri. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama yaitu menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Dapat diartikan berarti semua warga negara gitu yang membutuhkan pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Mungkin bisa kita lihat juga gitu ya, banyak masyarakat yang sebetulnya membutuhkan pendidikan namun terhalang oleh faktor ekonomi atau lain sebagainya. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya perencanaan atau misalnya perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirancang atau dirumuskan pada saat awal. Yang ketiga, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, ini juga dilakukan bisa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam minat dan bakatnya. Selanjutnya yang kelima, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa. Ini tuh bisa dilakukan dengan keragaman jenis program studi yang ada gitu. Misalnya pada kuliah. Sehingga kemampuan siswa yang berbeda-beda atau kemampuan mahasiswa yang berbeda-beda dapat dikembangkan. Yang keenam, memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan. Yang ketujuh, memperluas lapangan kerja.
Dan yang terakhir, memberikan pendidikan lanjut berbasis minat yang digratiskan oleh pemerintah. Iya. Nah, memberikan pendidikan lanjut berbasis minat ini berarti, agar siswa atau mahasiswa itu bisa, bekerja karena basis minat dan bakat atau misal kreativitas yang dimilikinya. Udah. Oke, kesimpulannya, untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia perlu adanya upaya bersama dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Terus harus ada juga peningkatan alokasi dana dan pemerataan dana untuk pendidikan, pembaruan kurikulum yang relevan dan kebutuhan zaman, peningkatan kualifikasi dan jumlah guru, serta pemanfaatan teknologi secara efektif dapat menjadi langkah-langkah kuncinya. Selain itu, perlunya mengatasi ketidaksetaraan akses dan meningkatkan keterlibatan orang tua serta masyarakat dalam pendidikan juga sangat penting. Pendekatan holistik yang memperhatikan berbagai aspek tersebut akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan memberikan peluang yang setara bagi semua anak-anak di Indonesia. Ya, mungkin waktunya saya eh, alihkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Angga dan Abidah atas penjelasannya. Kemudian mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai permasalahan pendidikan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya pada penyampaian presentasi kali ini. Untuk itu kami meminta masukan, kritik, dan sarannya untuk improvement bagi kami ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.